bersama dengan saya Nadila Nurahmadani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra Langsa tahun 2020. Nah, kembali lagi dengan segmen kita yang sebelumnya, berbincang-bincang sejenak, yaitu bijak. Jadi hari ini saya akan mengajak kalian untuk menyelesaikan soal-soal himpunan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu himpunan. Himpunan adalah segala koleksi yang memiliki sifat dan didefinisikan dengan jelas, atau koleksi benda-benda yang dapat dihitungkan sebagai sesuatu dan kesatuan. Nah, sekarang dalam himpunan itu juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya adalah himpunan harus memiliki huruf yang besar dan memiliki kurung kurawal. Dan yang kedua, ada beberapa cara untuk menyatakan himpunan, yaitu dengan cara deskriptif dan dengan cara tabulasi. Nah, himpunan memiliki ciri yaitu dapat dinyatakan dengan deskripsi dan juga dengan tabulasi. Deskripsi dapat dinyatakan lagi dalam dua cara, yaitu dengan kata-kata dan juga dengan notasi pembentukan himpunan. Nah, contohnya ini dibacanya A adalah himpunan X, di mana X bernilai kurang dari 10 dan X adalah anggota bilangan cacah. Nah, sedangkan tabulasi hanya perlu menyebutkan anggota-anggota yang termasuk ke dalam himpunan. Contohnya, A adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 10. A sama dengan buka kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Tutup kurung kurawal. Kita masuk ke dalam jenis-jenis himpunan. Nah, yang pertama, jenis himpunan adalah himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan yang tidak memiliki anggota himpunan dan dapat disimpulkan dengan 0. Nah, atau dengan kurung kurawal. Nah, contohnya adalah jika diketahui terdapat himpunan A sama dengan buka kurung kurawal 2, 4, 6, dan 8, tutup kurung kurawal, dan himpunan B sama dengan buka kurung kurawal 4, 8, dan juga 10, tutup kurung kurawal. Sebutkan bilangan ganjil yang ada pada himpunan tersebut. Nah, cara menjawabnya, apakah di dalam himpunan A dan di dalam himpunan B memiliki bilangan ganjil? Seharusnya kita harus tahu dulu apa itu bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, apakah di dalam himpunan A dan himpunan B adakah bilangan yang ganjil? 2, 4, 6, dan 8 adalah bilangan yang genap. 4, 8, dan 10 juga bilangan yang genap. Maka di dalam himpunan A dan himpunan B tidak memiliki bilangan yang ganjil. Nah, kita masuk ke contoh himpunan yang kedua. Nah, yang kedua adalah himpunan bagian. Nah, himpunan bagian adalah himpunan A yang dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, sehingga B dapat dikatakan superset dari A. Nah, contohnya adalah jika diketahui himpunan A sama dengan buka
buka kurung kurawal 1, 3, 5, tutup kurung kurawal, dan himpunan B, buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutup kurung kurawal. Buktikan bahwa himpunan A merupakan bagian B. Nah, seharusnya kita mengetahui dulu bagaimana himpunan bagian tadi. Nah, sekarang kita lihat dalam anggota A, apakah bisa menjadi elemen dalam anggota B? Contohnya di himpunan A ada 1, 3, dan 5. Nah, 1, 3, dan 5 harus ada dalam himpunan B. Apakah ada? Tentu ada. 1, 3, dan 5. Maka jawabnya A adalah himpunan bagian dari B. Karena di dalam himpunan A dan himpunan B terdapat 1, 3, dan juga 5. Oke, next kita lanjut ke himpunan semesta. Untuk yang terakhir adalah himpunan semesta. Nah, himpunan semesta adalah himpunan yang berisi semua elemen himpunan atau superset dari setiap himpunan. Himpunan semesta itu dapat dinotasikan dengan S. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ya. A sama dengan buka kurung kurawal 2, 4, 6, 8, tutup kurung kurawal. Yang B, himpunan X di mana X dikurang dari 10 atau X adalah bilangan asli. Tutup kurung kurawal. Yang C, min 3, min 2, min 1, 0, 1, tutup kurung kurawal. Nah, himpunan semesta dari himpunan A, B, dan juga C adalah semesta, yaitu himpunan bilangan bulat. Jadi jawabnya adalah S merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, biasanya teman-teman di dalam himpunan semesta ini lebih sering dan lebih banyak soal yang digunakan menurut himpunan semesta. Dan di dalam himpunan semesta itu juga mempunyai diagram Venn. Nah, apa itu diagram Venn? Nanti kita akan melihatnya di dalam soal-soal yang akan saya selesaikan. Nah, kita masuk ke dalam operasi dari himpunan. Yang pertama ada irisan yang dilambangkan dengan U terbalik. Nah, irisan adalah dua himpunan A dan himpunan B yang anggotanya akan di himpunan A dan ada di himpunan B. Makanya dinotasikan seperti ini. Contohnya, bilang himpunan dari A ada A, B, C, D, E. Sedangkan dari himpunan B ada B, C, E, G, K. Nah, di mana huruf yang A dan B itu memiliki ruang yang sama, yaitu ada B, ada C, dan juga ada E. Nah, jadi A irisan B adalah B, C, E. Nah, lanjut lalu ke gabungan. Nah, gabungan ini adalah kebalikan dari irisan. Nah, sudah lihat ya dari simbolnya, simbol U. Nah, gabungan ini adalah himpunan dari bilangan A dan himpunan dari bilangan B yang dua-duanya itu digabungkan sesuai dengan judulnya gabungan. Maka seperti ini. Dalam himpunan A ada A, B, C, D, E. Di dalam himpunan B ada B, C, E, G, K. Maka A dan gabungan B adalah
A, B, C, D, E, G, K. Begitu teman-teman. Nah, kita masuk ke selisih dan juga komplement. Selisih atau dinotasikan dengan tanda kurang, yang artinya adalah semua himpunan A yang tidak termuat atau tidak terdapat di himpunan B adalah selisih. Nah, sesuai dengan contohnya, A buka kurung kurawal, A, B, C, D, E tutup kurung kurawal, B buka kurung kurawal, B, C, E, G, K. Nah, di dalam himpunan A yang tidak terdapat di himpunan B, berarti kita harus mencoret yang terdapat ya. B, B, C, C, E, E. Sedangkan G dengan K kan tidak ada di atas ya, G dengan K. Maka yang diambil adalah A dengan D. Kita berlanjut ke komplement. Nah, komplement dengan tanda N pangkat komplement. Jadi, komplement adalah himpunan unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau S yang anggotanya kecuali dari anggota himpunan tersebut, dan itu dapat dinotasikan dengan komplement. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Di sini berarti kita menggunakan komplement A. A buka kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan S atau semesta buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sesuai dengan komplement tadi, di himpunan yang tidak ada dan tidak sama dengan yang dikomplementkan. Contohnya, di himpunan A ini kan tidak ada angka 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka A komplement C adalah 2, 4, 6, 8, 10. Begitu teman-teman. Contoh soal dan penyelesaiannya. Sini ada kelas 10C memiliki 40 orang siswa. Yang mengikuti lomba matematika ada 13 siswa, yang mengikuti lomba IPA ada 10 siswa, sedangkan yang tidak mengikuti lomba ada 7 siswa. Nah, pertanyaannya, berapakah siswa yang mengikuti lomba keduanya? Nah, kita bisa melihat jawabannya. X ini kita notasikan sebagai siswa yang mengikuti kedua lomba tersebut. Nah, inilah diagram Venn. Nah, diagram Venn ini biasanya dicari menggunakan himpunan semesta. Ini dia himpunan semesta. Nah, mari kita lanjutkan dengan penyelesaian soalnya. X ditambah 13 kurang X ditambah 10 kurang X ditambah 7 sama dengan 40. Maka kita tambahkan dulu yang memang sama. 13 ditambah dengan 10 ditambah dengan 7 dikurangi dengan X sama dengan 40. Maka hasilnya adalah 30 dikurangi dengan X sama dengan 40. X sama dengan 40 dikurang 30, X sama dengan 10. Nah, teman-teman, mengapa 30-nya ada di sini? Karena dia disamakan dengan himpunannya yang sama. Jadi, ada 10 siswa yang mengikuti kedua lomba tersebut. Oke, teman-teman, selesai sudah himpunan yang kita pelajari dan kita sudah cari soal-soalnya. Saya hanya manusia yang juga punya kesalahan dan juga punya kesilapan, jadi saya mohon dimaafkan. Dan teman-teman, saya harap kalian juga mengerti dengan apa yang saya terangkan. Dan kita akhiri dengan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.